Tadi terpotong ya Pak, belum deklarasi. Berapa ribu? 10.600. Berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Klimat. Awan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, merdeka. Jadi ketika mereka tarik sini. Saya cuma mau sampaikan setelah kita lihat tadi, memang ada semacam perbaikan oleh Pak Retno ya. Di dalam nyanyi menyebutkan panggilan sanubari tangannya tidak begini lagi, masuk ke hati. Ya. 2,5 ribu. Sama ilahi tangannya udah turun. Jadi kalau kita benar, tangan begini terus. Ketukannya 2/2. Begini. Tapi begitu menyebut nama ilahi dan sanubari ke sini. Jadi salam juga, salam partai umat itu tidak begini ya. Ini untuk orang Budi ya. Kalau salam kita ke hati juga, ya, ke hati, tangan di hati dan di jantung. Jadi kalau gini udah, tapi kan umum ya, umum orang begini gitu ya. Kadang assalamualaikum, gitu. Kalau kita nanti ketemu kami kuat ya. Yang seragam semua. Saudara yang kami hormati, saya tidak banyak mengarang, cuma tadi saya ingin sampaikan sedikit filosofi Partai Umat tadi. Mengapa tegakkan keadilan lawan kezaliman? Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita masuk ke dalam sistem perpolitikan di negeri ini. Jadi dari pun tadi saya kasih sampel, USI adalah parlemen jalanan, reaknya luar biasa, tajam luar biasa, berani dia. Masuk penjara juga oke. Ketika kita mencoba mendukung salah satu calon di negeri ini, ya kemarin ya kan ribut sekali ya sampai Mbak Neno saja ditahan ketat di airport ya. Luar biasa kan? Siapa yang ngikutin itu? Ketika pergerakan, kemudian diikuti dengan pergerakan sebelumnya yaitu gerakan 212 sampai saat ini ditakuti ya, yang sangat luar biasa. Nah, alumni pemimpin 212 itu sekarang sudah bergabung di umat. Kemudian bergabung di 212, kemudian tim ganti presiden itu juga anggotanya ya. Itu ketuanya Jakarta juga sudah bergabung. Makanya Uji bergabung di sini dan banyak lagi saudara di PPI ini. Tolong berikan informasi, gabunglah kepada kami. Ya, kita berjuang sama-sama mendukung negeri ini menjadi yang lebih baik. Kenapa Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat itu? Ada partai Islam sudah banyak ya, PKS, ada PAN, ada PBB, ada P3. Tapi lihatlah, ketika negeri ini digonjang-ganjing dengan isu-isu yang luar biasa memojokkan umat Islam, ya banyak yang berani bersuara. Ya banyak. Baik itu di nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ya banyak. Tidak banyak yang berteriak-teriak untuk membela umat ini. Ketika itulah kita terpanggil ya. Tidak boleh begini kita diamkan. Kita nggak suka itu kejadian pelecehan Islam ini. Kita tidak suka pelecehan Rasulullah, ya. Di mana-mana orang dengan gampangnya menghina Islam. Di YouTube di mana-mana mereka menghina Islam. Tidak banyak pembelaan. Pemerintah bila-bila tidak. Bila-bila iya, tapi tidak begitu serius. Gitu. Itu yang membuat kita miris. Gitu. Makanya kita perlu mendirikan partai umat, kita bela habis-habisan khususnya Islam, tapi kita memberikan rahmatan di tanah air. Non-Muslim pun kita lindungi, ya. Agama lain pun kita lindungi. Kita ajak mereka bersama-sama, ya. Tapi mereka harus menjunjung tinggi daripada image daripada azam partai umat. Mereka harus menghormati. Mereka boleh bergabung sama kita menjadi pengurus.
Makanya nanti silakan saudara tawarkan rekan-rekan yang lain, yang non muslim ataupun yang bersimpati kepada kita untuk bergabung. Jangan takut-takut. Provinsi welcome, Batam juga welcome, seluruh Kepri welcome untuk mereka bergabung dengan kita. Kita berikan porsi untuk ikut mengurusi partai ini. Yang jelas dia tidak menjadi leader utama, gitu saja. Nah, itu saya perlu sampaikan tegaskan, jadi jangan takut-takut. Nah, bisakah seorang Nur Sapriadi membesarkan partai umat? Tidak bisa. Kalau tidak di backup oleh seluruh saudara semua, ketua-ketua dari kabupaten kota, semua pengurusnya dan masyarakat umum. Tapi kalau semuanya bersatu, saya yakin kita akan besar. Kita akan rebut kursi legislatif di provinsi Kepri ini. Dan juga kita kirim calon kita ke DPR ke Senayan ya. Kita kirim mereka ke Senayan untuk menyuarakan aspirasi daripada umat yang ada di Kepulauan Riau bersama-sama dengan para anggota yang lain yang terpilih dari provinsi-provinsi lain. Itulah azam kita. Ngapain sih sebenarnya mau ini? Tadinya kita mau ambil saja lah, tapi nggak bisa diam sebenarnya. Dengan kondisi negeri ini seperti ini, saya bisa diam. Termasuk juga di Bu Aida. Mau cari apa lagi Bu Aida? Kan gitu kan. Tapi memang ada rasa ketidakpuasan melihat ketidakadilan. Jadi itu, kita bukan partai ekstrim, kita juga adalah nasionalis, dan kita tidak membenci mereka yang non muslim atau yang pada agama lain. Kita tidak membenci mereka. Kita malah menghimpun mereka, mengajak bersama-sama untuk membela umat di negeri ini. Itu saja sambutan singkat saya. Saya berharap karena memang struktur kepengurusan di kabupaten kota belum rampung atau belum rapi. Saya minta masih ada kesempatan untuk kabupaten kota Merapi dan untuk yang segera kepada provinsi, sehingga kita akan kirim bersama-sama untuk ke pusat dan akan disegerakan di SKK. Harus sesuai dengan tanggal yang sudah dikirim, tidak ada tawar-menawar. Karena verifikasi dari Departemen Hukum dan HAM akan melihat itu semua. Porsinya tetap 30-30, 30-10 ya. 30 adalah kaum perempuan, yang 30 lagi adalah diupayakan milenial. Iya, 30 maksud 30%. Bukan 30 orang. 30 kaum perempuan, 30 kaum milenial, 30 lagi dari umum, 10 rekrut strategis. Apa itu strategis? Misalnya ada pengusaha besar, warganya non muslim, kita tawarkan dia masuk ke yang 10. Jadi kalau pengurus kita nanti berjumlah sekitar 50 orang, ada 5 orang yang rekrutasi strategis. Ada 15 orang yang wanita. Dari sekarang harus kita set demikian. Jangan nanti mau caleg aja baru sibuk gitu. 3 calon laki-laki, 1 perempuan. 1 caleg, ibu dan nawar-nawar. Terpaksa lah mak di rumah digabung masukkan namanya. Betul? Itulah kejadiannya di Kepulauan Riau. Makanya banyak yang tidak dikenal. Karena mak-mak yang tidak tahu apa-apa dimasukkan menjadi calon. Kita harus siapkan itu sebelum pemilu 2024. Jadi makanya mendingan mak-mak itu kita gabungkan ke dalam kepengurusan, ikut aktif di partai, ikut berjuang sehingga dia paham. Sehingga dia ketika kita masukkan nanti untuk menjadi calon kita tidak ragu lagi. Itu saja, saudara. Jangan lupa yel kita tetap. Nah, uniform kita itu yang berlogo-logo itu bajunya hitam, warna kebanyakan hitam dan kuning. Kuningnya kuning gold ya. Celana hitam, baju hitam, kalau bisa maskernya juga hitam, ya biji mata pun juga hitam gitu ya. Asal gigi jangan hitam, Pak. Gigi datang apa? Pakai masker. Ya. Nah, logonya itu perisai umat itu perisai ya. Kalau saudara lihat Pancasila, logo Pancasila itu kan begini, ya. Dalamnya ada 5 logo kan. Bintang yang paling tengah kan center of perisai. Pusat pada perisai itu adalah
bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itulah menjadi salah satu logo kita, kemudian dilindungi oleh perisai dan menjadikan warna emas. Warnanya warna keren ya, warna milenial ya. Coba Anda bandingkan nanti ketika nanti satgasnya udah saya bentuk dengan uniform hitam-hitam, wah kalah Brimob. Solo. Ya. Kita bentuk nanti dengan mobil kita bentuk satgasnya. Izin Ya. teman-teman umat Kota Batam sepertinya sudah ada mulai mengenalkan namanya perisai umat Agus. Coba berdiri Agus. Mana? Saya tertarik dengan lambang perisai. Ya. Belakang itu tulisan yang di tangan perisai umat. Ya, perisai umat. Bagus. Kita lihat nanti yang mana yang bagus kita adop ya. Yang tidak bagus kita tinggalkan. Ide pertama inilah kita beri ide-ide cemerlang itu silakan diungkapkan. Kita akan usulkan di pusat untuk disahkan. Oh ini idenya paling bagus ya gitu. Kemarin juga begitu. Nah sekarang kalau sosok Amin Rais tidak ada yang melakukan. Bagaimana orang tua ini ngomongnya sudah kemarin waktu kita di Jakarta di Jogja dia berulang tahun yang ke-77. Angkanya 77. Angka keramat gitu ya. Itu berat mobil saya itu. Pas ya. Ya pas. Gitu. Nah, tapi siapa ketua umumnya? Saudara Ridho Rahman, Dr. Ing Ridho Rahmadi, sarjana komunikasi, Eskom, baru MSc, baru PhD. PhD itu double degree ya. Jadi orang yang kuliah dokter yang dapat dokter ada yang double degree, dapat doktornya, dapat PhD. Mau dipakai dua-dua boleh, pakai satu juga nggak apa-apa. Nah, dan dia adalah orang pintar dari UII Jogja. Ketika kemarin nama itu kita share ke Kepulauan Riau, banyak yang bertanya kepada kami, siapa itu? Nggak kenal. Susah kan jelasnya? Siapa itu nggak kenal? Yang kami tahu, Pak Nur sudah dibicarakan akan ada mantan Panglima TNI, akan ada mantan Wakil Ketua KPK, akan ada Menteri yang bergabung. Itu sudah kita bicarakan kan? Tapi ternyata tidak. Kita protes. Apa jawaban Pak Agus? Sama. Saya pun bersalam sama dengan kalian semua. Tapi orang itu sudah ditawarkan. Ternyata menolak. Kita berjuang sama-sama saja lah. Oke, fine. Maka Partai Umat tidak mau menawarkan orang, ayo maksa-maksa gitu. Sekali kita tawarkan, dia jawab juga, kita tawarkan lillahi ta'ala, dia juga jawab dengan lillahi ta'ala. Tapi kalau masih ada keraguan, nggak usah. Nah, itulah kejadiannya. Itu sudah mantan menteri, mantan ketua dan sebagainya. Nah, setelah itu berpikir keras, rapat lah setiap orang semua di sana. Pak Amin tidak dalam posisi dia. Kemudian Ustadz Sambo, dari Ustadz Sambo pakai baju hitam ya, baju putih ya. Itu adalah sekretaris Jenderal Majelis Suro. Dia adalah seorang insinyur dari ITB yang juga punya pesantren, punya apa, dan sangat luar biasa. Dan dia termasuk pejuang 2012 itu. Terkenal dengan Pak Putih 2012 itu. Itu menawarkan bagaimana kalau sosok muda, maka dimasukkanlah, ditawarin nama Ridho Rahmadi. Pak Amin menolak, karena Ridho Rahmadi itu adalah menantunya, menantu Pak Amin. Ini bukan persoalan hubungan menantu atau apa gitu, tapi setelah berdasarkan pertimbangan, memang semacam itulah. Kita perlu merekrut kaum muda, kaum milenial, tidak perlu sampai ke generasi Z, rangkul semua untuk bergabung di dalam Partai Umat. Makanya tadi keluarlah ide 30 itu, 30 wanita, 30 ada muda masuk. Milenial itu usianya kelahiran
81 sampai 94 kalau nggak salah. Pokoknya usianya antara 25 sampai 39 atau 40. Nah itu milenial. Di bawahnya itu mengenai SMP itu generasi Z, ya. Tapi boleh nggak bergabung? Welcome, silakan. Jika ada anak-anak yang baru tamat SMA mau bergabung, bisa energi, silakan. Makin senang kita menerima anak muda. Partai-partai lain aja sudah punya apa namanya generasi milenial partai X. Kita juga harus punya, nanti akan ada tim pemilu itu nanti kan kita akan untuk merangkul semua generasi muda yang baru tamat SMA. Bahkan masih pelajar pun kita gabung. Yang penting dia sudah ikut memilih, yaitu usia sudah di atas 17 tahun mulai bergabung. Nanti kita berikan barisan namanya kelompok dia, kita tunjuk ketuanya, dia yang memimpin, kasih lagi ide cemerlang dari KPK. Kami yang tua-tua ini ada backup aja lah ya berarti ya. Tua ini senang banget lihat anak muda bergerak itu. Kita backup dulu. Nah itu jadi bapak-bapak ibu, kenapa ini terjadi? Kita perlu dukungan dari kaum milenial. Karena Mas Rido itu juga orang milenial, usianya baru 40 tahun ya, masih muda banget. Itu tadinya Ibu Aida juga bingung, nengok dia, siapa sih Pak Nur itu? Tanya gue, siapa itu? Gue nggak kenal dia. Lu siapa lu? Gitu. Ternyata setelah kita kenal mengenal dia orang pintar, sekolahnya hebat, dia calon profesor di UI, ya. Dia lagi mengejar program profesor gitu. Usia masih muda belia dan menemukan beberapa temuan untuk dengan membuat sistem untuk bantu pengobatan. Luar biasa Ibu. Nah, memang pintar dia. Jadi itu Bapak-bapak Ibu, jadi kita akan rekrut itu semua dan itu ada di tangan teman-teman kabupaten kota untuk merekrut kader. Bagaimana Batam? Setuju? Setuju. Dan ini bicara saya umum ya, tidak hanya untuk Batam, untuk kabupaten kota yang lain. Kabupaten kota yang lain baru yang sudah masuk namanya terbentuk itu baru Tanjung Pinang, Batam, Karimun, Natuna sudah masuk, tapi belum penuh. Dan insya Allah dalam waktu dekat Bintan hingga Anambas. Itu yang punya koneksi di wilayah itu, orang-orang yang saudara anggap bisa memberikan kontribusi terhadap partai umat, welcome, berikan namanya kepada kami, kasihkan nomor handphonenya, kami kontak atau saudara kontak dulu untuk kita jadikan calon-calon pengurus partai umat di daerah. Jadi kita masih terbawa, masih ada waktu ya. Makin banyak semakin baik. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Tidak dengan ikan lele. Jangan bertele-tele. Kita tidak mau itu. Nah, mudah-mudahan semuanya selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hari ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan dari Batam ya, dari TP3U Batam yang telah memberikan bantuan dalam tanda petik ya. Saya kemarin membuat acara ini di sini. Saya berharap akan ada hubungan dari pihak-pihak manapun menyatakan, tapi saya khawatir ada maunya ya. Karena kita tidak mau terikat dengan orang-orang itu sehingga susah nanti kita akan menyampaikan sesuatu. Akhirnya saya memperhatikan diri, saya siapkan sendiri, kemudian alhamdulillah Batam mau bergabung dengan membawa masanya dan beberapa peralatan-peralatan canggih. Dan ini kita tidak lama-lama di sini, cuma 4 jam. Nanti malam masih ada lagi satu acara, apa namanya? Nonton bareng Umat Movie. Umat Movie. Jadi ada film singkat selama 15 menit. Ya, 15 menit yang peranan jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Yang peran utamanya adalah Bapak Amin Rais. Kita perlu menonton itu supaya kita lebih paham terhadap perjuangan Pak Amin Rais itu dan perjuangan umat. Itu jelas dalam itu. Cuma 15 menit kita luangkan waktu. Menontonnya boleh dari channel YouTube saudara masing-masing. Karena ruangan ini tidak sampai jam 4, sampai jam berapa? Sampai jam 3. Cuma
cuma 4 jam. Jadi kita bubar di rumah masing-masing, kita nonton. Handphonenya sudah di-set di sini, kalau nggak bisa bantu teknisi kami ya, supaya settingnya di rumah tinggal buka aja, langsung masuk online, kita nonton di sana. Kalau bisa subscribe juga ya. Kemudian kalau bisa komen juga. Kalau komen jangan lupa menyebut saya, Simpulan dari Batam, Kepri, atau saya dari Kepulauan Riau. Mengucapkan selamat, sukses, doakan. Isinya itu ya, selamat, sukses, dan doakan. Dan harapan makin banyak yang subscribe, makin baik. Hari ini sudah di atas 15.000 ya. Terakhir 13.000 lebih. 13.000. Target kita cuma 10.000. Dengan catatan satu provinsi minimum 400. 400 kali 34 provinsi ya. Satu provinsi. 10.000 lebih. Berapa itu? 10.000. Iya. 400 kali 34. Ya, sekitar 10.400 ya. 44 16. 10.600. Nah, itu tapi sudah memenuhi. Alhamdulillah. Dan sudah di atas itu kita patut bersyukur ya. Terima kasih saudara semua yang telah menghibur, mengajak sahabat-sahabatnya, keluarganya di rumah, semua yang tidak dapat saya satu persatu untuk menonton dan subscribe. Jangan lupa nanti jam 4 sore kita tonton. Kemudian besok masih ada lagi satu acara, apa namanya? Deklarasi Umat Sekretariat Nasional. DPW, Ya. deklarasi DPW. Videonya. Video deklarasi DPW umat seluruh Indonesia. Kita cuma menonton saja. Kalau bisa masuk, berikan juga subscribe, berikan dukungan. Jam berapa besok itu? Jadwalnya tadi kirim. Kalau saya udah kirim kok jadwalnya. Lupa. Coba dilihat di grup. Ada yang saya kirim. Nah itu supaya semuanya dapat. Dan informasikan teman-teman sahabat saudara semua. Saya mau tanggapi tadi. Ada satu tadi yang bilang, tolong saya Pak di backup kalau polisi. ya kenapa tadi? Tadi kan kami tinggal di Anggrek Mas, ada Usia Alkoir. Ya. Jadi saya masuk bagian jakat di sana. Ya. Jadi kan saya cuma ngirim link untuk minta tolong ditonton, di like, and subscribe. Terus ada beberapa polisi yang komen, ini grup bukan partai politik, tolong dikeluarkan dari grup. Akhirnya saya dikeluarkan dari grup. Permintaan polisi tersebut. Jadi maaf cakap, seandainya nanti saya entah diperkarakan, mungkin dari pihak Partai Umat bisa bela. Amin. Jadi gini ya. Jadi begini, ada beberapa masjid ya, yang memang khusus untuk umat Islam itu tidak mau grupnya berpolitik. Tapi masuknya Anda menawarkan subscribe itu bukan berpolitik ya. Berpolitik itu ada pidato di situ. Anda sampaikan, mari kita dukung partai umat. Contoh saja Anda menawarkan menonton. You mau nonton, mau tidak? Terserah dia. Tidak maksa. Kalau you tak suka, like, you saja di situ. Kan masing-masing bisa ya kan. Tapi kalau Anda dikeluarkan dari grup, itu bukan kewenangan partai umat, kewenangan grup itu. Makanya harus jadi admin. Iya. Kalau jadi admin Anda coret orang itu. Orang itu Anda hilangkan juga gitu kan. Tidak perlu dikeluarkan. Ya, tidak perlu dikeluarkan. Jadi nggak ada larangan itu ya. Tapi saya maklumi karena memang partai umat tadi kan sudah jelas pidato saya kemana kita. Jadi memang pasti orang alergi. Yang partai umat itu alergi. Ya, itu ada orang mesti pakai baju hitam aja atasnya mesti pakai kopiah putih udah alergi dia. Apalagi yang udah pakai nanti baretnya partai umat, makin alergi. Allah baretnya hitam juga Pak ya? Iya, Kita hitam juga. Pokoknya kita desain kita dalam rencana ya. Kita buat sedemikian satgasnya pakai baret kayak Kopassus gitu ya. Dari pertama kita bentuk. Pokoknya kita kelihatan manis gitu yang disukai oleh kaum muda. Jadi gitu. Jadi itu saudara Anda pakai itu partai umat itu udah brigjen orangnya. Udah 1 bintang kan? Jadi begini ya. Nanti kita bentuk namanya apa namanya tim pembela partai umat, biro badan hukumnya.
Jadi kita akan bentuk dalam waktu tidak terlalu lama setelah susunan kurus. Dan tim itu yang akan membela yang begini-begini. Ini nggak ada. Polisi tidak bisa melarang itu. Tapi dia kapasitasnya adalah orang grup. Grup itu bukan dia sebagai polisi. Ada kok yang namanya. Anda jangan kira cara kita tidak izin ya. Ya, Anda jangan kira cara kita tidak izin. Saya sudah melayangkan surat resmi ke Polsek, diminta arahkan ke Poltabes, kemudian ke Polda. Mana Pak Andra sama Pak Yoyo, ya? Nah, saya bilang sama dia, tunggu di sana. Ternyata diminta hubungi AKBP Joko. Sebelum Pak Andra berangkat, saya telepon dulu AKBP Joko. Ya Mas, katanya. Kebetulan kenal gitu ya, waktu saya masih menjadi penjahat ya. Waktu masih menjadi pejabat ya, kebetulan kenal. Ya Mas, tolong ya Mas, gini-gini ya. Baik, salah. Surat dilayangkan, jadi resmi adalah ini gitu, bukan main-main. Penanggung jawab utamanya itu saya dan penanggung jawab keduanya Mas Yoyo. Kalau kalian ribut ditangkap di luar, saya yang masuk penjara lebih luar. Karena sebagai penanggung jawabnya nggak main-main. Jadi gitu. Jadi itu saja. Jadi tolong jangan khawatir ya. Tidak bisa Anda dipersalahkan karena itu urusan grup. Kalau grup itu adalah grup dakwah untuk masjid, kemudian kita tidak bisa memberikan masukan, partai lain pun tidak boleh. Ya benar diskriminatif. Misalnya partai Fulan boleh, partai Madu boleh, partai umat tak boleh. Ada perbidananya itu Pak, jangan sampai. Tuh, itu pengacara ini, Pak Yudin. Tidak ada unsur pidananya. Ada nggak perlu akan ditangkap akan dicuri orang itu. Kalau itu terjadi, laporkan ke kami ya. Kita akan lakukan pembelaan. Ya karena itu saya tidak main-main ya. Saya berharap semua teman-teman jangan ragu memperjuangkan partai umat. Ya, jangan ragu. Kita mulai hari ini deklarasi sudah jelas nasional, artinya partai umat telah terbentuk di seluruh Republik Indonesia. Semua pelosok sudah terbentuk. Dan kita sudah berdiri secara resmi dan berbadan hukum. Tinggal penyelesaiannya di Departemen Hukum dan HAM. Setelah itu kita akan ajukan kepada KPU untuk bisa ikut pemilu 2024. Kalau Anda dapat kumhamnya saja, tapi Anda tidak lulus di KPU, Anda tidak bisa ikut pemilu. Jadi kita hanya partai berdiri saja sah, tapi tidak bisa ikut pemilu. Kita harus ikut. Makanya semua yang saya minta itu penuhi persyaratan itu 30-30 itu harus dipenuhi. Kemudian satu lagi yang saya pesan, sekretariat sampai ke provinsi, kabupaten, kota itu harus ada sekretariat. Dan juga sampai dengan ke kecamatan. Untuk tingkat kecamatan mungkin tidak diwajibkan pakai ini. Bisa dengan rumah pengurus, rumah pribadi dijadikan sekretariat. Ada pelang, wajib ada pelang. Tetapi dengan tuan rumah ada perjanjian. Jangan pakai-pakai saja. Nanti suami setuju, bini tak setuju. Begitu diverifikasi, itu pandai-pandai laki aku aja. Ya, dia harus ada perjanjian. Perjanjian dengan suaminya sebagai partai umat, istrinya sebagai pemilik, perjanjian pinjam pakai. Kalau pinjam pakai, jangan seumur hidup. Ya, itu pinjam beneran ya, pinjam pakai itu dengan batas waktu mungkin setahun. Tapi tingkat kabupaten lebih tegas lagi, ada sewa menyewa dan sewa menyewa ya, sewa menyewa itu. Dan itu pakai batasan waktu. Kalau bayar ada kwitansinya. Bukan di atas tangan aja. Kenapa saudara? Nanti ada menyangkut pajak. Dalam partai nanti akan dilihat bayar pajak atau tidak. Jadi sudah ada kwitansi, ada apa. Begitu juga dengan provinsi. Maka kan kita setelah kita ini kan berada di Bangkok ya, di Nurul Ibisa Foundation. Insya Allah saya akan pindahkan segera ke Sukajadi di ruko sebelah
kantor ATP. Jadi kita akan benahi, kita akan berkantor di sana untuk tingkat polisi. Dan alhamdulillah Kabupaten Kota Batam pun dari situ juga, betul ya Pak ya? Iya. Di depan itu ya? Rencananya tadi di situ Pak, cuma ini ada. Oke ya? Ya. Ya, boleh juga lah, dekat-dekat juga bagus. Jadi kalau main apa-apa bisa pakai lempar aja kan. Kan, gitu kan. Nah, provisi di situ. Nanti nggak tahu lah ke depannya bisa bikin gedung walau-walau. Tapi kita pakai dulu itu. Dan Tapi benar-benar ini bisa. Pak Nur, yang saya sampaikan. Nah, Memang kita mungkin untuk pergerakan itu kantor DPW itu ada di Batam karena dari jumlah pemilih ya barometernya di Batam. Tapi kalau nggak salah saya, persyaratan untuk ketua namanya kantor sekretariat untuk provinsi itu harus berada di ibu kota provinsi. Tanjung Pinang. Jadi kita mencari jalan Tanjung Pinang yang satu tempat yang dijadikan sebagai tempat kantor DPW. Karena bagaimanapun nanti pada hari pemilu semua baik dari pemerintahan korespondensinya itu ke DPW, tingkat DPW itu ke kantor DPW Tanjung Pinang. Nah, jadi bagaimanapun sebenarnya kita juga harus mencari. Memang operasional kita bisa di sini, tapi legalitas kantor DPW itu provinsi harus ada di Tanjung Pinang. Ada keputusan itu? Ada. Wajib. Apa namanya? Ibu kota provinsi. Bukan. Kantor sekretariat DPD partai atau DPW partai wajib berada di Kalau kota. tingkat provinsi berada di ibu kota Ya, provinsi. kalau ada keputusan gitu, di Tanjung Pinang sudah ada Pak Haji Saidul ya. Dia sudah punya kantor. Jadi kita komunikasi. Saja nggak apa-apa. Ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Di sana juga pengurus dari Tanjung Pinang banyak. Wakil ketua itu rata-rata dari Tanjung Pinang. Sekjen di Tanjung Pinang. Wakil sekjen berada di Batam. Di wakil ketua di Tanjung Pinang. Tapi ketuanya ada di Batam. Jadi kita bagilah. Tidak ada masalah. Saya kira tidak jadi persoalan. Yang penting sah, halal, bisa diverifikasi, bisa diberikan waktu penilaian, lulus. Itu yang paling penting. Yang penting jangan double-double ya. Jangan double-double. Saya kira itu saudara sekretariat sudah. Kemudian tadi masalah kasus itu, kalau ada apa-apa disampaikan saja. Tapi Pak Herli tahu itu bahwa bukan pidana yang ada. Jadi jangan khawatir Anda ditangkap polisi dalam sel itu. Islam bukan bukan. Islam. Oh, kalau Islam ya tinggal kita doakan aja mudah-mudahan ada hidayah. Jadi di ruangan kita ini mungkin saja Intel sudah ada, karena sudah disampaikan tadi oleh Pak KBP Joko akan mengirim orang kemarin untuk memantau. Saya bilang, silakan ya. Jadi mungkin saja di antara kita ini sudah ada yang sudah masuk ya memantau. Saya welcome, karena nggak ada hal yang perlu dirahasiakan. Kita adalah rahmatan lil alamin. Ini tidak masalah. Sekarang itu sambutan singkat saya terlebih kurang nanti kalau memang ada yang tidak jelas, yang kurang jelas, perlu mendapat masukan dari saya atau pencerahan. Saya welcome, nomor handphone saya saudara sudah tahu semua. Saya berada di grup itu dan bisa juga japri langsung. Itu saja saya kembalikan kepada pembicara dan pada kesempatan ini kami mohon kiranya Ibu Aida Ismail nanti untuk memberikan nasihat, masukan pada partai-partai politik. Terima kasih. Mari kita ucapkan selamat kepada Partai Umat Republik ini yang telah berdiri. Ya, kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita mengucapkan selamat dari hati, sampaikan dengan berdoa mudah-mudahan hari ini ada umat yang selamat ya. Amin. Di sini berdiri orang-orang yang jujur, ikhlas, yang bisa membela umat sesuai dengan visi-visi Partai Umat Islam. Kita tidak mau direcokin, tidak mau diganggu, tapi jangan kita diganggu. Ya, itu saja. Semua harus berjalan seperti apa adanya. Kita tidak akan bijak orang, tidak akan agak sana tapi
tapi jangan kita dipijak, jangan kita ditabrak. Ya. Saya kira itu saja. Sambutan singkat saya kembalikan kepada Ibu Zuraida, Rosi Zuraida, ya, untuk melanjutkan acara ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat. Partai Umat lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Ya, saya itu terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Muhammad Nur Safiadi atas pesan-pesan dan petuahnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi semangat dan pacuan kita untuk tetap semangat menggandakan kepak sayap Partai Umat di seluruh Kepulauan Riau ini. Sambutan selanjutnya yaitu dari Dewan Penasehat Partai Umat Provinsi Kepulauan Riau, Ibunda Dr. Anda Hajah Aidah Nasution Ismet. Kepada Ibu Aidah dipersilakan. Kenapa nggak disebutkan nama SE? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Saya tidak tahu bisa dibuka. Tapi alhamdulillah saya senang sekali pagi ini, siang ini, hadir ini dan melihat lagu yang mana? Kader-kader Partai Umat yang begitu semangatnya. Insya Allah kita bisa dapat berjuang bersama-sama. Sebetulnya kalau boleh saya katakan, saya sebetulnya tidak pernah aktif di partai, bukan seperti Pak Nur Safiadi. Jadi, tetapi kenapa saya bergerak dan diminta oleh Pak Nur, oleh Pak Amin Rais untuk membentuk Partai Umat, siapa calonnya dan lain-lain. Karena saya merasa bahwa partai ini betul-betul dapat menegakkan kebenaran dan melawan kebencian. Partai ini bisa betul-betul memperjuangkan umat di hari esok yang lebih baik daripada. Dan satu hal mungkin yang perlu bapak-bapak dan ibu sekalian ketahui bahwa kami sangat terkejut kemarin di Jakarta diberitahukan oleh Pak di Jogja oleh Pak Amin. Juga tadi malam baru datang dari Jakarta bahwa ternyata banyak yang non Muslim pun ingin masuk di dalam partai umat ini. Tidak tutup juga kita mereka ingin masuk. Ya, dan itu yang terjadi. Dan juga seperti di Papua sedang dibicarakan juga dan akan begitu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini sangat berjuang dan satu hal juga, kenapa? Saya mohon maaf ya Pak Nur Safiadi, saya bukan dari PAN dan sebetulnya frankly speaking saya dulu saya sampaikan saya tidak pernah aktif di partai selama ini. Hanya waktu kemarin karena DPD kurang berwenang, tidak bisa dan tidak berbuat dan kemudian kita ke pulau ditanya oleh masyarakat bagaimana kami Bu, saya ingin berjuang untuk anggota DPR dan pada saat itu yang ada adalah partai Demokrat. Makanya saya juga sebenarnya suatu hal yang baru bagi saya untuk aktif di partai. Tapi saya tahu bahwa Pak Amin adalah orang yang idealis. Beliau adalah tokoh reformasi yang sangat membanggakan dan tetap konsisten dengan perjuangan. Jelas sekali. Dan juga kebetulan nama almarhum ayah saya yang juga kebetulan pahlawan nasional sama dengan beliau, jadi saya merasa bahwa saya ingin membantu umat dan saya ingin. Nah itulah. Dan kemudian saya diberikan wewenang untuk membentuk pengurus di Komisi Kepulauan Riau dan ternyata apa yang kita lakukan sama kemudian kita dan lain-lain ternyata tidak salah juga untuk memilih Pak Nur Safiadi ya. Mudah-mudahan bisa Pak Nur untuk mengembangkan partai umat di masa yang akan datang. Amin. Saya tidak akan panjang lebar karena kita sudah bersiap-siap untuk memberikan sambutan di sini.
hati. Insya Allah kita betul-betul memperjuangkan umat agar hari esok umat di seluruh Indonesia dan khususnya di Turki lebih baik daripada hari ini. Terima kasih dan selamat bekerja pada Pak Nur dan lain-lain. Saya lihat semua pada semangat. Yang mudah-mudahan niat terus kita mengatur di Allah SWT. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan juga menambah semangat kita, sahabat umat. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Sihabuddin Alfi. Kepada Pak Ustadz Sihabuddin Alfi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ulangi lagi apa disampaikan sama Pak tadi, kita sama-sama sebelum berdoa pada Fatihah. Syukur alhamdulillah sudah dideklarasikan. Mudah-mudahan hati-hati kita selalu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ridho Allah, kemenangan Allah tatkala kita betul-betul menjadi hamba-Nya bersatu di dalam partai umat ini. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah ridho maka kemenangan akan kita raih dunia bahkan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد النائم حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, depan kami dia bermunajat ya Allah. Mengharap rahmat, mengharap ridho-Mu ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah sebagai umat ini ya Allah. Jadikan keluarga kami semua ya Allah sebagai umat ini ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikan bangsa dan negara kami ini ya Allah dari bangsa negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Beri kemampuan ya Allah, beri kesabaran ya Allah, beri keyakinan ya Allah. Kepadamu kita berserah diri ya Allah. Satukan kami ya Allah dalam barisan partai umat ya Allah untuk menyuarakan kebenaran ya Allah. Tunjukkan kami yang benar tetap benar ya Allah. Tunjukkan kami yang zalim tetap zalim ya Allah. Tunjukkan kami yang batil tetap batil ya Allah. Berikan kami kemampuan berada dalam kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami kezaliman tetap zalim ya Allah. Tunjukkan kami Allah kedengkian tetap dengki ya Allah.
tunjukkan kami ya Allah, Tuhan tetapkan ya Allah, maka berikan kami ya Allah untuk selalu menjauhi semua itu ya Allah. Kepadamu kita berserah diri ya Allah, memohon ampun, mohon ridho, mohon kekuatan ya Allah, maka bimbinglah kami dan keridho ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah tempat ini berbuat di partai umat ini menjadi ibadah buat kami, buat keluarga kami, bangsa kami ya Allah, sehingga kami selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Demikianlah rangkaian acara deklarasi kita. Tetapi untuk ada video yang akan ada briefing sebentar. Ada video yang akan bisa kita saksikan bersama-sama buatan dari Pak Didi, dari Pak Didi, ya, Ketua Batam Kota. DPD Batam. DPD. Belum diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat. Baik, Bapak, Pak Nur, Pak Ibu, dan Pak Deputa juga itu Pak ahli yang izin. Jadi ini tidak acara formal lagi ya. Jadi ini ada sebuah lagu yang lagi viral itu namanya Ziggy Zaga. Ziggy Zaga ini dibuat oleh Atta Halilintar dengan viewernya 96 juta, 96 juta setengah dari seluruh Indonesia. Nah kemudian juga ada versi-versinya, versi pesantren, versi polisi dan sebagainya. Nah kebetulan ada ide dari kawan-kawan kemarin membuat versi dari umatnya. Nah, versi dari umat ini kita sudah membuat rekamannya, memang milenial sekali yang penyanyinya. Ya, selesai dulu. Sebentar, saya selesai dulu Pak ya. Nah, jadi ini kita hanya ingin merangkul para milenial ini bahwa kita di Partai Umat ini juga umat-umat yang kreatif gitu. Nah ini yang ingin kita tunjukkan. Jadi mohon dukungannya dengan cara nanti ini di grup sudah ada ya. Nanti kita bagikan di grup. Bahwa Bapak nanti silakan lip sync sendiri. Nanti kita akan kompilasi dalam edit video klipnya. Ya, saya butuh itu gitu. Jadi kita tidak mau mengadakan satu hari untuk syuting video klipnya, tapi saya akan mengambil dari kiriman Bapak nanti yang masuk ke saya, itu yang kita edit menjadi video klipnya. Ya kalau Ibu Aida kemarin sudah ada kemarin waktu kita diambil di lapangan, tapi kalau saya mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa, ngerak sedikit gitu loh. Gua ini bisa ngerak kan gitu. Tua Adina gitu. Nah, jadi maksudnya juga seperti itu. Jadi nanti silakan lagu ini kita simak dulu sebentar ya, mudah-mudahan kita sudah bisa memahaminya gitu. Silakan Mas Izzy. Hidupmu senang, hidupmu susah, peduli umat, peduli. Enggak bisa. Oh, belum download ya? Iya. Umat bawa Quran, berdiri, ikuti Belum download. Oke. Baik, mungkin begitu gambarannya. Mungkin kita nanti bisa di-share di grup, bisa dilihat di grup.
dan saya mohon partisipasi dari kawan-kawan untuk lip sync-nya, videonya nanti dikirim ke saya, nama saya ada di grup ya, nanti kita akan edit, mudah-mudahan bisa merangkul para generasi muda sekarang gitu. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ketua Jeffrey, ya mungkin kita di Batam ini kan adalah negeri Melayu. Negeri Melayu itu penuh dengan seni. Walaupun sebenarnya saya asli orang Padang, Pak. Tapi saya sudah mendarah daging di negeri Melayu. Dan dalam arti kata, kami ingin dari Kota Batam ataupun dari Jeffrey nanti kita bangkitkan lagi budaya-budaya Melayu itu dengan sebuah organisasi undergo ya. Sayangnya mungkin ini yang saya minta ke Pak Nur Sapriadi itu untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rangkaian acara deklarasi Partai Umat hari ini telah selesai. Sebelumnya tadi saya membuka acara dengan pantun, maka izinkan saya menutup juga dengan pantun karena kita berada di bumi Melayu, identik di menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bunga mati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil unsuri. Foto bersama. Sesi foto bersama. Teman-teman, sahabat umat, diharap maju ke depan, kita ambil sesi foto bersama. Pak Nur, Bu Aida, dipersilakan mengambil tempat. Bang Heri, yang diam aja, ayo Bang. Mana ya? Bapak, Bu Heri, Bu Aida duduk. Aku partai Umar aja lah. Aku partai Umar aja. Masa sih malah dulu. Yang di bawah ada, di belakang juga ada. Ini aksen ya, Bu Sisi. Saya kumpulin. Tanya Pak Nur Bu Aida dulu, Pak Nur. Bang Heri, Bang Heri. Anita, Pak Uda. Kan aja yang Batam, nggak usah pakai itu dulu. Bang bagi betul. Pak Nur. Yang berdiri di belakang juga. Sahabat umat, ayo kita foto. Ayo. Yang tinggi di belakang ya. Dokter Dewi, ayo naik. Ayo, jangan cepat. Mas Yoyo, Andra, sahabat semua. Ayo Mas, ini. Senior di depan, kami belakang ya. Ya, yang senior di atas. Sesi fotonya buka masker ya. Boleh kan? Nanti kita mulai profesi.
Ya, tapi ini kan mau dibikin video. Saya harap semangat semua ya. Jangan loyo. Ini pertanda kita masa loyo. Oke ya, saya akan bilang Partai Umat, nanti semua baru jawab. Oke ya, siap. Kamera. Oke. Oke. Bilang action dong. 1, 2, 3, action. Partai Umat. Oke. Itu mah. Ya, apa-apanya. Kalau ini Lagi mau diri ya? Enggak berdiri kita semua, Pak. badan saya nutup 2 orang. Oke, kamera lagi. Action. 1, 2, 3, action. Partai Umat. Ini nggak kesimpan ternyata. Barang jangan lupa. Ada kan, Bang Budi? Barang-barang jangan lupa. Kalau untuk calon pengurus Partai jangan pulang dulu karena ada yang mau ditandatangani untuk persyaratan registrasi. Ya. Untuk calon pengurus Batam saya bisa di luar sebentar di meja. Ya, ada meja di luar. Tolong Bu Yasinta persiapkan surat-surat yang kemarin. Ya.